Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya akan melanjutkan membuat sebuah fungsi pada project yang kami buat ini, di mana fungsi itu adalah dapat menggerakkan si selongsong ini searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Di sini kita masuk ke source code dari tank behavior-nya. Saya sudah masuk ke ini source code-nya. Pada bagian ini sedikit penjelasan. Ini kan dimulai dari void start, dimana di void start ini saat program dijalankan dia akan mencari objek. Ini game objeknya akan mencari game objeknya, di mana ada selongsong, di mana titik tembakannya, di mana ini audio source-nya. Jadi biar pas dieksekusinya itu ketiga game objek ini dapat dieksekusi. Jadi pertama itu inisialisasi dulu, inisialisasi selongsong, terus inisialisasi titik tembakan, dan juga inisialisasi komponen audio source. Kemudian kita masuk pada bagian void update-nya. Di daerah ini kita akan membuat agar si selongsongnya bisa bergerak searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Pertama kita kasih keterangan dulu, ini untuk memutar selongsong searah jarum jam atau sebaliknya. Lalu di sini kita mulai dengan kondisi, kita buat beberapa kondisi karena dia ada dua kondisi, ke kiri atau ke kanan, jadi kita buat dua kondisi. If input dot get key ya. Baik, ini penjelasannya itu ini untuk memasukkan inputan berupa tombol T yang ada pada keyboard. Di sini kita dalam ini kita kasih coding my transform vector. Vector 3 back dikali kecepatan rotasi dikali time dan delta time koma space dot cell. Baik, penjelasannya itu ini untuk menggerakkan si selongsongnya itu bergerak ke berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini dipakai vektor 3 back. Kenapa dipakai back? Karena ini bergerak mundur atau berlawanan. Ini nggak salah kalau vektor ini nilainya itu 0,0,-1. Dia karena si game ini dibangun di objek 3 dimensi, makanya dipakai vektor 3. Terus dikali kecepatan rotasi, terus dikali real time-nya saat program dieksekusi. Ini untuk kondisi pertamanya. Lalu kita bikin lagi kondisi kedua untuk
berputar yang searah jarum jam. Ini hampir sama, jadi kita ambil dari sini aja. Ini kita ganti dengan U. Lalu di dalam ini kita bikin sama my transform. Ini sama, hampir mirip, bukan hampir mirip, emang sama. Jadi kita copy dari sini aja. Tapi di sini kita kasih forward. Kenapa forward? Karena dia bergerak maju atau searah jarum jam. Kalau nilainya itu untuk vektor 3 dimensi forward itu nggak salah 0,0,1. Setelah ini kita akan membuat sudut meriam dan sudut tembak, dimana setelah dia akan ini mengkonversi titik terakhir daripada putaran si selongsongnya. Jadi kita bikin sudut meriam sama dengan my transform dot local Euler dot jet. Lalu untuk sudut tembak kita bikin 360 langsung transform Euler. Jadi penjelasannya itu, setelah ini diputar untuk mengarahkan si selongsongnya itu, si sudut meriam ini akan mentransformasi atau mengkonversi secara otomatis. Jadi di sini dipakai local Euler Angels ini, itu adalah si perintah dari si Unity-nya yang untuk merotasi secara otomatis pada objek 3 dimensi. Dimana di sini dia mengambil pada titik Z. Begitupun juga ini untuk sudut meriamnya. Terus untuk sudut tembaknya juga sama, tapi dia memakai nilai si sudut nilai 360 dikurangi selongsong, baru dicari rotasinya gitu. Lalu kita bikin kondisi lagi, if sudut tembak atau sudut tembak sama dengan 360. Dalam ini kita eksekusi dengan state rotasi vertikal aman. Aman dalam artian kami adalah si pelurunya itu ini tertembaknya itu ke depan, nggak ke atas atau nggak ke bawah. Lalu kita tambahin kondisi else-nya. Sudut tembak di atas 0 dan sudut tembak di bawah 16. State rotasinya itu
15. State rotasinya itu masih aman. Terus kita kasih else lagi, dimana sudut tembak lebih dari 15 dan sudut tembak kurang dari 16. State vertikalnya itu atas. Terus satu kondisi terakhir, sudut tembak di atas dari 350. Terus state vertikalnya bawah. Nah, baik, setelah kita bikin begini, kita coba save. Baik, ini penjelasan singkatnya itu, ini jika sudut tembak sama dengan 0 atau sudut tembak sama dengan 360 derajat itu, maka si selongsongnya itu akan menembak lurus. Jika sudut tembaknya itu di atas 0 dan sudut tembaknya juga masih di bawah 15, itu juga masih lurus, masih aman. Dia akan tidak aman ketika ini di atas 15, dan di bawah 16, maka itu dia akan menembak ke atas atau tidak efektif, maksudnya pelurunya itu tidak efektif. Begitupun juga jika sudut tembak di atas 350 derajat, makanya itu dia akan ke bawah pelurunya itu. Kita kembali ke programnya, terus kita coba jalankan. Jadi si selongsongnya itu dapat berputar berlawanan arah jarum jam atau berputar searah jarum jam. Ini kan yang tadi, ini dari titik 0. Dia akan sampai pada titik, dia perputarannya tuh masih di bawah 360 derajat, itu masih normal. Jadi ini putarannya itu begini, satu kali putaran 360 derajat, kondisi yang pertama tadi. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk fungsi pemutaran selongsong searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Atas perhatiannya diucapkan limpah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penambahan beberapa fungsi beberapa fungsi untuk menggerakkan si selongsong atau moncong dari tank ini. Jadi kan sebelumnya itu sudah ditambahkan agar bisa bergerak ke arah kiri ataupun kanan dengan menekan huruf T
T dan U pada keyboard kita. Mungkin langsung aja ya. Di sini saya akan menambahkan beberapa source code untuk membuat fungsi agar si selongsong ini dapat bergerak ke atas dan juga ke bawah. Kita langsung saja. Nah, kita langsung saja membuat source code-nya. Misalkan di sini untuk mengarahkan rotasi secara vertikal, nah di sini misalkan si kita mau merotasi si moncongnya, kita masukkan source code seperti ini. Di sini saya mau menggerakkan si moncongnya menggunakan keyboard ya, dengan dengan menggunakan misalkan bebas aja sih. Saya di sini menggunakan huruf Y untuk menggerakkan ke arah atas. Nah, kita save terlebih dahulu saja. Maksud dari source code ini yang tadi kita misalkan menggerakkannya pakai huruf Y di keyboard. Di sini ketika kita menekan huruf Y, nantinya maksud dari vektor Y ini yaitu karena kan di sini kita lihat, sebentar. Masih compile ya. Dimensinya itu kan kita lihat pada di sini, jadi X, Y, Z. Jadi karena dimensi seperti itu, kita memakai vektor 3 ini. Kemudian ketika misalkan kita menekan tombol Y pada keyboard, nantinya akan dikali si kecepatan rotasi. Jadi kan kecepatan rotasi sudah di awal sudah dijelaskan nilainya itu 20. Nah, kemudian dikali time.delta time. Maksudnya time.delta time ini yaitu waktu yang terjadi ketika kita misalkan memulai si scene ini masih belum jalan. Kita tambahkan source code-nya lagi.
Di sini contohnya saja untuk menggerakkan ke arah bawah kita memakai huruf H seperti ini. Sama source code-nya seperti di atas. Yang membedakannya hanya left dan right-nya saja. Jangan lupa kita save file terlebih dahulu. Di sini sama sih source code-nya, hanya yang membedakan ini kan untuk bergerak si moncongnya itu mengarah ke bawah. Yang membedakannya hanya vektor 3.rect ini. Kita tunggu compiling. Oh, sepertinya ada yang kurang. Oh, ini key code. Kita coba run kembali. Nah, kita bisa lihat bahwa si moncong atau selongsong dari dari tank ini bisa mengarah atau bergerak ke atas. Oh, dan sebentar, sepertinya masih ada yang kurang. Keycode H langsung transform rotate cepat rotasi cepat time. Kita coba lagi.
Oh iya, bisa dilihat bahwa si moncongnya sudah dapat bergerak ke arah atas dan juga ke bawah. Fungsinya apa sih? Jadi biar mudah mengarahkan bila ada objeknya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Bahwa di sini ya maksudnya tadi apabila kita menekan huruf A ya. Nah, untuk secara garis besar sih source code ini tujuannya untuk membatasi. Kan jadi selongsong bawah itu kita lihat. Jadi selongsong bawah ini atau moncong yang ke arah bawah ini batas nilai bawahnya itu belum ada. Jadi misalkan kita beri nilai 0,5 saja dan jangan lupa diberi minus. Agar apa? Nanti misalkan agar tidak agar moncong ini tidak dapat, atau kita beri batas bawahnya gitu, nggak bisa kalau kita neken H terus, kita beri batas nilainya tadi 0,5 untuk apabila kita menekan tombol H atau bawah. Nah, kemudian batas atas untuk apabila kita menekan tombol Y atau arah atas, kita tambah source code seperti ini. Cuma dengan langsung aja sih kita bisa, soalnya sama, hanya source code ini hanya buat memberi batas jaraknya. Oh, ini ada yang kurang. Transform. Nah, untuk jarak atas sih apabila kita menekan tombol Y atau atas, tombol gerak ke atas, kita misalkan beri batas atasnya itu 14,5